sistem peredaran darah manusia. Tahukah kamu apa saja organ yang terlibat pada sistem peredaran darah manusia? Ya, benar sekali. Ada jantung dan pembuluh darah. Yuk kita bahas satu persatu. Jadi tonton videonya sampai selesai ya. Organ pertama, jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada dengan ukuran sebesar genggaman tangan pemiliknya, dengan berat kurang lebih 300 gram. Nah, silakan kepalkan tangan masing-masing untuk mengetahui seberapa besar jantungmu. Jantung dalam tubuh kita terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium kiri, ventrikel kiri, atrium kanan, dan ventrikel kanan. Kemudian pada jantung terdapat beberapa pembuluh darah, di antaranya aorta, arteri pulmonalis, vena cava superior, dan vena cava inferior. Pada jantung terdapat sekat atau disebut juga septum. Septum ini memisahkan bagian kiri dan kanan ruang jantung. Septum jantung diantaranya septum atrioventricularis yang memisahkan atrium dan ventrikel. Septum interventricularis memisahkan ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Kemudian septum atrioreum yang memisahkan atrium kiri dan atrium kanan. Selain sekat, jantung juga memiliki katup atau valvula. Katup ini memisahkan bagian ruang atas atau atrium dan ruang bawah atau ventrikel pada jantung. Pemisahan oleh katup jantung ini berfungsi untuk menjaga agar darah dalam ventrikel tidak kembali lagi ke atrium. Beberapa katup yang ada pada jantung diantaranya adalah valvula tricuspidalis yang memisahkan atrium kanan dan ventrikel kanan, valvula bicuspidalis yang memisahkan antara atrium kiri dan ventrikel kiri, dan ada valvula semilunaris yang berada di antara pembuluh aorta dan arteri. Tujuannya agar darah yang akan diedarkan tidak kembali lagi ke jantung. Perlu teman-teman ketahui, jantung dapat bekerja karena adanya sistem saraf. Sistem saraf pada jantung merupakan sistem saraf tidak sadar yang terdiri dari sinoatrial node atau SA node yang terdapat pada dinding atrium kanan yang berdekatan dengan vena cava superior. Atrioventricular node atau AV node berada pada dinding atrium kanan dan ventrikel kanan. Berkas His yang menyebar pada dua bilik dan serabut Purkinje yang terdapat pada bagian dalam dinding jantung. Yuk kita lihat cara kerjanya masing-masing. SA node atau pacu jantung merupakan saraf jantung yang berfungsi untuk mempertahankan irama pemompaan jantung dengan menentukan laju kontraksi semua sel otot jantung. AV node berfungsi untuk mengatur kontraksi pada atrium dan ventrikel. Impuls dari AV node ini akan diteruskan ke berkas His. Berkas His memiliki dua cabang. Berkas His kiri menghantarkan impuls listrik ke bilik kiri. Berkas His kanan menghantarkan impuls listrik ke bilik kanan sehingga bilik akan berkontraksi. Selanjutnya, serabut Purkinje yang menghantarkan rangkaian impuls listrik hingga berakhir dalam endokardium atau dinding dalam jantung. Nah, teman-teman, rangkaian impuls pada jantung akan membuat jantung kita berdenyut. Denyut jantung terjadi apabila otot jantung berkontraksi. Dapatkah teman-teman merasakan denyut jantung masing-masing? Denyut jantung dapat dirasakan pada arteri yang dekat dengan permukaan kulit, seperti leher dan pergelangan tangan. Hal ini terjadi karena saat jantung berdenyut, pembuluh arteri pun ikut berdenyut akibat darah yang terpompa. Selanjutnya, kita akan membahas cara pergerakan darah dalam jantung. Secara umum, ada dua bentuk pergerakan jantung. Pertama, kontraksi atau sistol. Terjadi saat bilik jantung menguncup dan darah terdorong keluar. Kontraksi bilik kanan menyebabkan darah keluar ke paru-paru, dan kontraksi bilik kiri menyebabkan darah keluar ke seluruh tubuh. Pada umumnya, orang dewasa memiliki tekanan sistol normal 120 mm/Hg. Berikutnya, relaksasi atau diastol. Terjadi saat bilik jantung mengembang dan darah masuk dari serambi ke bilik. Tekanan normalnya adalah 80 mm/Hg.
Nah, untuk lebih lengkap, yuk kita ikuti proses pergerakan darah berikut. Pertama, diastolik akhir. Kedua pasang rongga berelaksasi dan ventrikel terisi dengan sendirinya. Kedua, sistolik atrium. Kontraksi atrium mendorong sedikit tambahan darah ke dalam ventrikel. Ketiga, kontraksi isovolumik ventrikel. Fase pertama, kontraksi ventrikel mendorong katup AV hingga menutup. Dan secara perlahan, tekanan dalam ventrikel mulai membuka katup semilunaris. Keempat, ejeksi ventrikel. Saat tekanan di dalam ventrikel meningkat dan lebih tinggi daripada tekanan di dalam arteri, katup semilunaris terbuka utuh dan darah dikeluarkan. Kelima, relaksasi isovolumik ventrikel. Saat ventrikel berelaksasi, tekanan ventrikel turun, darah mengalir kembali ke dalam atrium dan dikunci oleh katup. Kemudian kembali ke tahap pertama dan proses ini berulang secara terus-menerus. Alat peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Kita bahas satu persatu. Pembuluh nadi atau arteri, tugasnya membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi terdiri dari 3 lapisan. Endotelium atau lapisan dalam tersusun atas sel epitel. Lapisan tengah berupa otot polos untuk mengatur aliran dan tekanan darah. Kemudian lapisan luar berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis untuk mempertahankan tekanan darah. Pada pembuluh nadi terdapat cabang kecil yang terhubung langsung dengan pembuluh kapiler, disebut dengan arteriola. Pembuluh kapiler fungsinya sebagai tempat pergantian oksigen dan hasil metabolisme. Pembuluh nadi ada 2 macam, yaitu aorta, berfungsi membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, dan arteri pulmonalis, membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru. Selanjutnya, pembuluh balik atau vena, berfungsi membawa darah menuju jantung. Letaknya dekat dengan permukaan kulit dan berwarna kebiruan. Pembuluh balik memiliki struktur lapisan yang mirip dengan pembuluh nadi. Terdiri dari lapisan dalam berisi sel epitel, lapisan tengah tersusun oleh jaringan otot polos, dan lapisan luar berupa jaringan ikat. Cabang kecil dari pembuluh balik atau vena disebut dengan venula. Ada 3 jenis pembuluh vena, yaitu vena cava superior, membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas, vena pulmonalis, membawa darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke jantung, dan vena cava inferior, membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian bawah. Gimana? Sampai di sini teman-teman bisa membedakan karakteristik kedua pembuluh darah kita ya. Jadi, dapat kita simpulkan perbedaan antara pembuluh arteri dan vena sebagai berikut. Dilihat dari dinding selnya, arteri memiliki dinding yang tebal dan elastis. Sebaliknya, vena memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Pembuluh arteri memiliki satu katup pada pangkal aorta, sedangkan pembuluh vena memiliki banyak katup yang tersebar di sepanjang vena. Letak pembuluh arteri pada bagian dalam tubuh, sedangkan vena di permukaan tubuh. Pembuluh arteri memiliki tekanan darah yang kuat, jika luka darahnya akan memancar. Sebaliknya, vena memiliki tekanan darah yang lemah, sehingga darahnya hanya menetes jika terluka. Terakhir, arah aliran darah. Arteri meninggalkan jantung, sedangkan vena menuju jantung. Nah, teman-teman, rangkaian proses mengalirnya darah dalam tubuh kita memiliki sistem yang teratur dengan karakteristik sebagai berikut. Peredaran darah kita merupakan sistem peredaran darah tertutup karena darah hanya mengalir di dalam pembuluh darah. Peredaran darah kita merupakan sistem peredaran darah ganda karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam sekali peredaran, yang terdiri atas peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar merupakan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan juga akan kembali ke jantung.
Bagaimana kedua sistem peredaran darah tadi bekerja? Yuk perhatikan skema berikut. Pertama, saat ventrikel kanan menguncup, darah yang mengandung banyak karbon dioksida dipompa dari ventrikel kanan melalui arteri pulmonalis ke paru-paru kiri dan kanan. Dan di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen, sehingga darah menjadi kaya akan oksigen dan akan dibawa kembali ke jantung melalui vena pulmonalis, sehingga darah ditampung oleh atrium kiri. Apabila atrium kiri yang menguncup, maka ventrikel kiri mengembang dan darah mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Saat ventrikel kiri menguncup, darah yang banyak oksigen dipompa dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh melalui aorta, baik tubuh bagian atas maupun bawah. Darah kaya oksigen yang sampai di kapiler tubuh akan bertukar dengan karbon dioksida hasil metabolisme, sehingga darah yang akan masuk ke vena cava superior dan vena cava inferior adalah darah yang kaya akan karbon dioksida. Akhirnya akan masuk ke atrium kanan, dan saat atrium kanan menguncup, maka ventrikel kanan mengembang dan darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan, dan peredaran yang sama kembali berulang. Nah, perlu teman-teman ingat, peredaran darah kecil dan besar terjadi secara bersamaan, karena saat jantung berkontraksi, atrium dan ventrikel mengembang serta menguncup secara bergantian. Sampai di sini, teman-teman bisa memahami sistem peredaran darah kita ya. Biar semakin paham, kita selesaikan soal-soal berikut yuk. Soal pertama, menanyakan proses pergerakan jantung saat darah dipompa menuju paru-paru. Kita ingat lagi, darah yang dipompa dari jantung ke paru-paru adalah darah kaya karbon dioksida yang berasal dari atrium kanan dan masuk ke ventrikel kanan. Sehingga ketika ventrikel kanan berkontraksi, maka darah akan dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Proses ini merupakan bagian dari sistem peredaran darah kecil. Jadi, proses yang terjadi adalah kontraksi dan bagian jantung yang melakukannya adalah ventrikel kanan. Maka jawaban yang benar adalah D. Soal kedua, kita diminta mencocokkan perbedaan antara pembuluh arteri dan vena. Untuk menjawabnya, kita cek lagi berdasarkan tabel berikut. Ingat, pembuluh arteri akan memancarkan darah saat terluka, memiliki dinding yang tebal dan elastis, dan membawa darah meninggalkan jantung. Sedangkan pembuluh vena sebaliknya. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Soal terakhir, menanyakan fungsi dari septum atrioventricularis. Kita ingat lagi fungsi jenis-jenis septum pada jantung. Septum atrioventricularis berfungsi untuk memisahkan atrium dan ventrikel. Ingat ya, atrio adalah atrium dan ventrikular adalah ventrikel. Interventricularis antar ventrikel, sedangkan atrium reum antar atrium. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita udah membahas tentang organ-organ peredaran darah. Ada jantung yang memiliki atrium, ventrikel, septum, dan valvula. Ingat, bagian kanan jantung baik atrium maupun ventrikel kaya akan darah karbon dioksida. Sedangkan bagian kiri jantung kaya akan darah oksigen. Atrium tugasnya menampung darah dari luar jantung, sedangkan ventrikel memompa darah ke luar jantung. Dan ada pembuluh darah yang terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Kemudian sistem peredaran darah. Peredaran darah kecil, jantung, paru-paru, kembali ke jantung, dan peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh, kembali ke jantung. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang sistem peredaran darah. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.